Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wasallam ajmain, amma ba'du. Yang terhormat dan yang hormati Abid bin Ida selaku pengasuh pesantren Sepreka Melalui Fida. Yang kami hormati seluruh jajaran Dewan Guru MTS MA Al-Quran Melalui Fida, khususnya yang terhormat pula buat Miss Aini selaku guru pengampu dari pelajaran biologi. Dan tak lupa buat semua teman-teman yang berbahagia. Perkenalkan, nama saya Binti Sania Asal Karina, saya dari kelas 11 MA Al-Quran Melalui Fida. Di sini saya akan mempresentasikan tentang darah dari pelajaran biologi. Darah. Nah, darah itu adalah atau fungsi dari darah sendiri adalah membawa zat-zat makanan dari sistem pencernaan ke seluruh tubuh. Nah, darah ini mengangkut seluruhnya atau sebagian oksigen dari paru-paru ke seluruh tubuh. Dan dia itu mengangkut sisa metabolisme yang berada di dalam tubuh. Lalu dia juga memelihara keseimbangan cairan yang berada dalam tubuh. Dan darah juga dia itu fungsinya itu untuk memelihara suhu tubuh atau menetralisir atau menetapkan suhu dalam tubuh. Selanjutnya adalah selanjutnya adalah komponen dari darah itu ada 3, ada plasma darah, ada sel-sel darah, dan juga ada keping darah atau trombosit. Nah, yang pertama adalah plasma darah. Plasma darah itu dia itu tersusun atas 90% air, 7% protein, 1% garam, dan 2% lemak. Nah, fungsi dari plasma darah sendiri ini adalah pelarut bahan-bahan kimia dan untuk membawa mineral-mineral terlarut, dan juga untuk menjaga keseimbangan antara cairan luar dan juga cairan yang berada di luar dan juga berada di dalam irinopoyo. Nah, selanjutnya adalah protein penting yang berada dalam plasma darah, yaitu sel darah merah ngalir. Sel darah merah eritrosit, yaitu atau biasa disebut dengan eritrosit. Ciri-ciri dari sel darah merah atau eritrosit ini adalah memiliki cakram dikonkav dengan 7-8 mikrometer dan juga tinggi 1-2 mikrometer. Nah, darah merah atau eritrosit ini adalah dia itu bersifat elastis, tidak punya inti sel atau tidak memiliki sel tua. Nah, sel darah merah atau eritrosit ini juga terdiri dari 30 triliun, yaitu pada laki-laki itu 4,2 sampai 5,4 juta, sedangkan pada perempuan itu 3,6 sampai 5,0 juta atau 5 juta. Nah, fungsi dari sel darah merah atau eritrosit sendiri adalah untuk mengangkut oksigen, dan dia juga untuk hemoglobin atau protein khusus yang mengandung zat besi dan dia itu mampu untuk mengikat oksigen. Selanjutnya adalah sel darah putih atau leukosit. Sel darah putih atau leukosit ini adalah dia itu fungsinya itu untuk mempertahankan tubuh dari serangan mikroorganisme. Nah, dalam sel darah putih juga ada yang namanya granulosit, yaitu dia itu berbanding terbalik sekali. Sitoplasmanya itu bergranula dan juga intinya berlobus. Yaitu dia tuh memiliki 3, yaitu leukosit neutrofil, leukosit granulosit. Dia itu memiliki ada 3 macam, yaitu ada neutrofil atau dia tuh yang fungsinya tuh untuk menghancurkan bakteri dan juga sel-sel mati dalam tubuh. Yang kedua adalah eosinofil, yaitu dia tuh adalah granula besar yang berwarna merah menyala. Sedangkan yang ketiga adalah basofil, yaitu dia tuh sebagai
dan Apa sih? Mbak mau bertanya. Itu dia apa Mbak namanya? Nah, selanjutnya adalah keping darah atau yang biasa disebut juga dengan trombosit. Nah, keping darah itu dia itu fungsinya itu untuk membekukan darah jika pembuluh darahnya terluka. Nah, keping darah trombosit dalam tubuh ini terdapat atau berjumlah 150 sampai 400 ribu keping darah. Nah, dia itu juga ciri-cirinya itu bentuknya itu tidak teratur, tidak memiliki inti sel dan juga ukurannya kecil. Nah, yang ketiga atau yang terakhir adalah golongan darah. Golongan darah itu ada, yang pertama adalah golongan A. Golongan A dia itu yang mempunyai agglutinogen atau yaitu antigen A. Nah, di golongan A ini dia itu agglutinin betanya itu dia itu anti negatif B. Nah, selanjutnya adalah golongan darah B. Golongan darah B ini kebalikan dari golongan darah A, yaitu agglutinogennya A dan agglutininnya itu alfa anti negatif A. Nah, selanjutnya adalah golongan AB. Golongan AB dia itu tidak memiliki agglutinin alfa dan juga beta, dan dia tuh mempunyai agglutinogen A dan juga B. Nah, yang terakhir adalah golongan O. Golongan O dia tidak memiliki agglutinogen A, AB, dan dia memiliki agglutinin alfa dan juga beta. Sekali lagi saya kalau mohon maaf bila banyak salah kata. Akhirul kalam dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.